Israel kembali melancarkan serangan udara ke Suriah pada dini hari, menargetkan instalasi militer di wilayah barat Damaskus dan Homs. Serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi pencegahan terhadap dugaan aktivitas militer Iran di dalam wilayah Suriah. Namun bagi Damaskus, serangan itu tidak lebih dari bentuk agresi terang-terangan. Tidak butuh waktu lama untuk Suriah membalas. Tepat 3 jam setelah serangan pertama Israel, Suriah meluncurkan 13 rudal balistik jarak jauh dari wilayah Deir ez-Zor dan Aleppo, menyasar 2 pangkalan udara utama Israel, Pangkalan Negev dan Hatzerim Air Base. Serangan balasan ini sukses menghancurkan lebih dari 200 jet tempur Israel. Sebagian besar adalah F-16, F-35, serta drone-drone pengintai canggih yang saat itu sedang terparkir. Citra satelit menunjukkan ledakan besar dan kobaran api di sepanjang jalur landasan pacu. Beberapa hanggar terlihat hancur total. Iron Dome, sistem kebanggaan Israel, gagal mencegat satu pun dari 13 rudal. Salah satu sumber militer menyebutkan bahwa radar utama justru mendeteksi rudal sebagai burung migrasi karena kecepatan dan ketinggiannya. Kami tidak menyangka mereka benar-benar menembak, ujar seorang perwira Israel yang kini ditempatkan di ruang isolasi sambil peluk jaket anti-panik. Pemerintah Suriah melalui pernyataan resmi menyebutkan bahwa serangan ini adalah hak pembalasan sah atas pelanggaran kedaulatan. Presiden Suriah menyatakan bahwa Suriah tidak mencari perang, tapi siap menghancurkan siapapun yang mengira Damaskus hanya bisa diam dan berdoa. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Israel menggelar konferensi pers darurat, namun isinya lebih banyak keluhan teknis, penyesalan intelijen, dan pernyataan tanggung jawab yang dilemparkan ke arah kelalaian sistem. Kami akan menyelidiki kenapa 200 jet bisa meledak tanpa sempat lepas landas, ujar juru bicara, sambil menolak menjawab apakah ada elemen sabotase atau human error. Beberapa laporan tak resmi menyebutkan bahwa Pangkalan Udara Negev kini tidak bisa beroperasi dalam waktu dekat karena kerusakan infrastruktur total. Hatzerim pun dilaporkan kehilangan 90% kemampuan operasionalnya. Ini membuat kemampuan udara Israel lumpuh sebagian besar, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah konflik regional. Reaksi masyarakat internasional pun beragam. Uni Eropa menyerukan deeskalasi sambil menahan pernyataan lebih keras terhadap Israel. Amerika Serikat menyatakan keprihatinan serius namun belum mengambil langkah nyata. Kami khawatir, tapi tidak cukup khawatir untuk bertindak, ujar salah satu pejabat Pentagon sambil mematikan notifikasi Twitternya. Hingga kini, tidak ada sinyal bahwa Suriah akan melanjutkan serangan. Namun para analis memperingatkan bahwa respons lanjutan Israel bisa lebih besar, terutama karena reputasi militernya telah dipermalukan secara terbuka. Serangan balasan Suriah bukan hanya menghancurkan fisik 200 jet tempur Israel, tapi juga meruntuhkan kepercayaan diri militer negara tersebut. Ini menjadi pukulan telak bagi Israel yang selama puluhan tahun membanggakan dominasi udaranya di kawasan Timur Tengah. Panglima Angkatan Udara Israel, Mayor Jenderal Tomer Bar, mengakui bahwa ini adalah kerusakan terparah sejak Perang Yom Kippur tahun 1973. Ini bukan hanya serangan balasan, ini pesan keras yang dikirim dalam bentuk api, asap, dan bangkai jet kami sendiri, ujarnya dalam konferensi tertutup yang bocor ke media beberapa jam setelah kejadian. Ratusan teknisi dan tentara dikerahkan ke 2 pangkalan udara utama yang hancur. Beberapa dari mereka dilaporkan mengalami syok karena menyaksikan hangusnya ratusan jet tempur bernilai miliaran dolar hanya dalam satu malam. Seorang teknisi dilaporkan menulis surat pengunduran diri dengan kalimat pembuka, "Saya mendaftar untuk memperbaiki pesawat, bukan mengubur mereka." Iron Dome dan sistem radar pertahanan Israel menjadi sorotan utama. Banyak kalangan mempertanyakan bagaimana bisa rudal-rudal balistik sebesar itu tidak terdeteksi lebih awal. Beberapa analis menyebut adanya celah besar dalam sistem koordinasi antara intelijen dan pertahanan udara. Laporan sementara menyatakan bahwa sistem radar terlalu fokus ke arah utara karena mengantisipasi ancaman dari Lebanon dan Iran, sementara rudal datang dari arah timur.
Kalau ada penghargaan Worst Radar of the Year, Israel udah menang telak. Komentar tajam salah satu pakar militer independen di media internasional. Di dalam negeri, tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu semakin kuat. Oposisi di Knesset menyebut insiden ini sebagai bentuk kelalaian fatal dan menyerukan penyelidikan menyeluruh atas kegagalan pertahanan nasional. Protes kecil mulai bermunculan di beberapa kota, dengan warga yang mempertanyakan kenapa Israel terus memprovokasi negara-negara tetangga tanpa persiapan matang terhadap balasan yang masuk akal. Media-media Israel juga tidak lagi bersikap sepenuhnya defensif. Beberapa headline bahkan menggunakan istilah malapetaka udara dan kebakaran nasional. Salah satu surat kabar menulis, ketika ego lebih besar dari radar, maka langit pun ikut membalas. Pihak militer belum bisa mengkonfirmasi kapan operasional penuh angkatan udara akan pulih. Namun sumber internal menyebut bahwa dibutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan untuk menggantikan armada yang hancur dan memperbaiki sistem radar serta landasan pacu. Sementara itu, Suriah merilis pernyataan resmi lanjutan yang menyebutkan bahwa mereka tidak berniat memperluas konflik, tapi siap bertindak lebih keras jika diserang lagi. Kami tidak memulai api ini, tapi kami tahu cara menyiram bensin jika perlu, bunyi pernyataan itu. Situasi di kawasan kini dalam status siaga tinggi. Negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, dan Irak memperketat wilayah udaranya, mengantisipasi kemungkinan perluasan konflik. Beberapa maskapai internasional pun mengalihkan rute penerbangan dari wilayah udara Israel dan Suriah. Serangan balasan Suriah yang berhasil melumpuhkan 200 jet tempur Israel membuat panggung internasional berubah senyap. Negara-negara besar yang biasanya cepat mengutuk serangan di kawasan Timur Tengah, kali ini justru lebih memilih membuka payung ketimbang bersuara. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, hanya mengeluarkan pernyataan standar dari Gedung Putih yang menyebut, kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi. Namun hingga hari ketiga setelah kejadian, Washington belum mengumumkan langkah konkret untuk membantu pemulihan kekuatan udara Israel. Salah satu jurnalis senior di CNN menyindir halus, kalau biasanya AS langsung kirim kapal induk, sekarang cuma kirim ucapan duka lewat email otomatis. Pentagon kabarnya sedang melakukan penilaian ulang terhadap posisi militer Israel di kawasan, termasuk evaluasi terhadap sistem pertahanan regional mereka sendiri, yang selama ini dianggap superior. Beberapa analis juga menyoroti bahwa insiden ini menjadi wake-up call bagi Barat, bahwa kekuatan militer Israel ternyata bisa dibuat porak-poranda oleh negara yang selama ini dianggap lemah secara teknologi. Uni Eropa juga terlihat pasif. Dalam pernyataan singkat, mereka meminta semua pihak untuk menjaga stabilitas kawasan. Namun beberapa negara seperti Spanyol dan Belgia mulai mempertanyakan agresivitas Israel yang memicu eskalasi dan mendorong penyelidikan atas pelanggaran wilayah kedaulatan Suriah. Sementara itu, negara-negara seperti Rusia dan Iran langsung menyatakan dukungan penuh terhadap hak membela diri Suriah. Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan memuji keberhasilan sistem pertahanan dan keakuratan rudal balistik Suriah. Iran, yang selama ini menjadi sekutu militer Suriah, menyebut serangan itu sebagai balasan proporsional atas arogansi Zionis. Di media sosial, tagar "Saya Strike Back" menjadi trending, menyindir bahwa untuk pertama kalinya, negara Timur Tengah membalas serangan udara Israel dengan presisi dan keberhasilan penuh. Beberapa netizen Arab bahkan menyebut ini sebagai hari ketika langit berpihak pada Damaskus. China yang biasanya netral menyatakan kekhawatiran terhadap ketegangan regional, tapi juga menyentil Israel. Dalam konferensi pers Kementerian Luar Negeri mereka, juru bicara menyebut serangan harus dibalas. Tapi jika tidak ingin dibalas, jangan menyerang dulu. Ini prinsip dasar hubungan manusia, bukan hanya geopolitik. Di forum internasional, PBB seperti biasa membentuk Komite Pemantauan Tanpa Gigi dan menjadwalkan sidang darurat minggu depan. Namun banyak pihak pesimis sidang tersebut menghasilkan sesuatu yang nyata, selain kecaman ringan dan seruan agar semua pihak duduk bersama, yang sudah terbukti tidak pernah berhasil sejak konflik ini dimulai puluhan tahun lalu. Kondisi ini justru membuat Suriah memperoleh semacam silent recognition dari banyak negara.
Tak ada yang terang-terangan memuji, tapi juga tak ada yang mengecam keras. Diplomasi Suriah pun mulai bergerak di balik layar, memperkuat citra bahwa negaranya bukan sekadar korban, tapi negara yang mampu membela diri secara efektif. Biasanya Suriah dilihat sebagai sasaran. Sekarang Israel yang tampak seperti pelampiasan, ujar seorang diplomat Eropa yang enggan disebut namanya dalam wawancara off-record dengan media Jerman. Setelah kehilangan lebih dari 200 jet tempur dalam serangan balasan Suriah, Israel kini menghadapi krisis berlapis, militer, politik, dan kepercayaan publik. Pemerintahan Benjamin Netanyahu dihantam badai kritik dari dalam dan luar, sementara militer sibuk menutupi kebocoran sistem yang telah mempermalukan mereka di mata dunia. Netanyahu menggelar rapat darurat Kabinet Keamanan Nasional 3 hari berturut-turut. Namun menurut bocoran media, rapat tersebut lebih banyak diisi saling tuding antar menteri daripada penyusunan strategi balasan. Salah satu sumber menyebutkan bahwa dalam rapat hari kedua seorang pejabat pertahanan sempat berteriak, "Kita ini negara dengan senjata nuklir, tapi kalah sama 13 rudal bekas." Tekanan terhadap Netanyahu meningkat tajam. Partai oposisi menyerukan pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kelalaian keamanan. Di jalanan, unjuk rasa kecil mulai bermunculan dengan poster bertuliskan, "Berhenti serang sebelum diserang balik." Dan jet terbakar, harga roti naik, apa hubungannya? Pemerintah yang sama. Militer Israel kini berada dalam status siaga penuh. Pangkalan udara cadangan di utara mulai diaktifkan kembali dan pesawat-pesawat tempur dari pangkalan di luar negeri dilaporkan mulai dipulangkan ke wilayah Israel. Pasukan pertahanan darat juga mulai digeser ke perbatasan dengan Suriah, mengantisipasi kemungkinan operasi lintas batas. Namun beberapa analis militer menilai Israel tidak dalam posisi siap melakukan serangan balasan besar dalam waktu dekat. Selain kerugian jet tempur, ada persoalan psikologis dan strategi. Kebanggaan militer yang baru saja dipermalukan butuh waktu untuk dikemas ulang jadi propaganda. Israel tidak bisa langsung balas hari ini, karena dunia masih ingat kemarin mereka dihajar mentah-mentah, ujar seorang pengamat militer asal Inggris. Kalau mereka menyerang sekarang, itu akan terlihat seperti balas dendam karena harga diri, bukan karena ancaman keamanan. Dalam perkembangan lainnya, Shin Bet dan Mossad mulai disorot karena dinilai gagal mengantisipasi balasan dari Suriah. Laporan intelijen terakhir sebelum insiden hanya menyebut kemungkinan respons diplomatik, tanpa memprediksi ada peluncuran rudal jarak jauh. Ternyata musuh belajar juga, dan sekarang ngerjain kita pakai toolkit yang kita ajarkan sendiri, komentar salah satu mantan agen Mossad di Twitter yang langsung dihapus 5 menit kemudian. Pemerintah Israel juga mengirim utusan khusus ke Washington untuk meminta bantuan pemulihan cepat armada udara, termasuk kemungkinan pengiriman jet tempur pengganti dari AS. Namun pemerintahan Biden belum mengindikasikan respons cepat, mengingat tekanan politik domestik di AS sedang fokus ke pemilu 2024. Sementara itu, Netanyahu kembali berpidato malam hari dengan nada tinggi dan penuh janji, Israel tidak akan tinggal diam. Kami akan membalas dengan cara yang belum mereka bayangkan. Namun sebagian media dalam negeri menyindir pidato tersebut sebagai rerun dari rekaman tahun-tahun sebelumnya. Hanya berbeda dasi dan latar bendera. Setelah keberhasilan luar biasa dalam melumpuhkan 200 jet tempur Israel melalui serangan balistik presisi, Suriah kini mengalami peningkatan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sejak perang saudara melanda negara itu lebih dari 1 dekade lalu. Pemerintah Damaskus bergerak cepat, tidak hanya secara militer tetapi juga diplomatik. Presiden Bashar al-Assad menyampaikan pidato resmi kepada publik, menyebut serangan balasan sebagai langkah sah membela kedaulatan nasional dan memperingatkan bahwa setiap bentuk provokasi lanjutan dari Israel akan dibalas lebih keras, lebih cepat, dan lebih dalam. Ia menegaskan bahwa Suriah tidak menginginkan perang terbuka, tapi juga tidak akan kembali menjadi sasaran latihan militer negara tetangga. Dalam pidato yang disiarkan ke seluruh dunia Arab, Assad juga menyampaikan pesan yang sangat simbolis. Kami bukan hanya bertahan, kali ini kami menjawab. Kalimat itu langsung viral dan menjadi simbol perlawanan regional,
bahkan digunakan di berbagai mural jalanan di Beirut dan Baghdad. Kementerian Pertahanan Suriah mengumumkan peningkatan status kesiapsiagaan di seluruh pangkalan militer, terutama yang berada di sekitar wilayah barat dan selatan. Rudal-rudal pertahanan udara ditingkatkan mobilitasnya untuk menghindari kemungkinan serangan balik Israel. Selain itu, Suriah mulai melakukan patroli udara terbatas dengan dukungan drone lokal dan pengawasan dari radar Rusia yang sebelumnya jarang diaktifkan. Kami tidak mengira mereka bisa merespons secepat itu, ujar seorang analis militer di Moskow. Biasanya negara yang babak belur karena perang saudara tidak mampu mengunci target secara akurat. Tapi sekarang, mereka tembak dan 200 jet musuh langsung berubah jadi rongsokan premium. Di sisi politik, posisi Suriah yang selama ini dikucilkan di forum internasional justru mulai berubah. Beberapa negara Arab, termasuk UEA, Mesir, dan bahkan Arab Saudi, diam-diam menyampaikan ucapan selamat diplomatik atas kemampuan pertahanan yang mengejutkan. Walau tidak terang-terangan memihak, banyak pemimpin Arab yang mulai mempertimbangkan kembalinya Suriah ke struktur diplomasi penuh Liga Arab.